Adapun informasi soal update terbaru kasus kematian bocah 6 tahun Alvaro Kiano, fakta baru sidang lanjutan Prada Lukinamo hingga insiden penembakan yang melukai 5 petani di Bengkulu Selatan. Baik Tribuners, langsung saja kita masuk ke berita pertama terkait dengan ayah tiri pelaku pembunuhan dan penculikan Alvaro dikabarkan tewas diduga bunuh diri di ruang konseling Mapolres Jakarta Selatan. Terduga penculikan dan pembunuhan bocah 6 tahun Alvaro Kiano, yakni ayah tiri korban Alex Iskandar, tewas diduga bunuh diri di ruang konseling Mapolres Jakarta Selatan pada Minggu 23 November dini hari. Insiden ini terjadi sebelum Alex resmi ditahan sebagai tersangka penculikan dan pembunuhan bocah berusia 6 tahun tersebut. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Ari membenarkan kabar meninggalnya tersangka yang merupakan ayah tiri Alvaro. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kombes Nicholas saat ditemui di Mako Satuan Latihan Brimob di Bogor pada Senin 24 November 2025. Adapun kabar kematian Alex awalnya disampaikan oleh pihak keluarga korban. Sementara itu, pihak kepolisian belum mengungkap detail kronologi kematian tersangka. Hingga kini, Alex tercatat sebagai satu-satunya tersangka yang telah ditetapkan. Ia ditangkap pada Sabtu 22 November, sehari sebelum meninggal dunia. Polisi juga telah menemukan kerangka manusia yang diduga kuat merupakan Alvaro. Penemuan tersangka tersebut masih menunggu konfirmasi melalui tes DNA dan pemeriksaan laboratorium forensik. Adapun proses penyelidikan ditangani tim gabungan dari PPA Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Keluarga korban dan keluarga tersangka telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Polisi masih menunggu proses pemeriksaan dan identifikasi sebelum memberikan informasi resmi mengenai lokasi penemuan dan kronologi lengkap kasus ini. Sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Informasi selanjutnya Tribuners terkait dengan siasat licik ayah tiri Alvaro, pelaku pembunuhan dan penculikan. Dugaan skenario tragis terungkap di balik tewasnya Alvaro Kiano, bocah berusia 6 tahun di Pesanggerahan Jakarta Selatan yang diculik ayah tirinya. Motif penculikan diduga untuk memaksa ibu korban yakni Arumi kembali rujuk dengan tersangka. Sebagai informasi Tribuners, kasus ini bermula pada 6 Maret 2025 saat Alvaro terakhir terlihat di Masjid Jami dan dijemput ayah tirinya bernama Alex dengan iming-iming mainan. 8 bulan kemudian jasad Alvaro ditemukan di kawasan Kali Cilalai, daerah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh aparat Polres Metro Jakarta Selatan. Motif penculikan diduga berkaitan dengan upaya Alex memaksa ibu Alvaro yakni Arumi untuk kembali rujuk lantaran hubungan keduanya memburuk sejak Desember 2023 silam. Kakek dan nenek Alvaro yakni Tugimbin dan Sayem mengungkapkan bahwa Rumi sempat curiga dan menolak komunikasi dengan Alex setelah mimpi buruk tentang Alvaro terseret banjir. Menurut sang kakek, Alex dikenal sebagai sosok baik dan selalu memenuhi permintaan Alvaro sehingga keluarga tidak menaruh kecurigaan.
2 hari sebelum hilang, Alex sempat membelikan mainan untuk Alvaro sehingga anak itu mau mengikuti ajakan sang ayah. Polisi lebih dulu menangkap Alex sebelum menemukan kerangka manusia yang diduga jasad Alvaro. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Ari menyebut hasil identifikasi masih menunggu tes DNA dan pemeriksaan laboratorium forensik. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif dan detail kasus ini. Terus Alvaro tuh di sofa di pojok situ bilang, aku nggak tidur sih mak, aku mau main. Langsung keluar, buka pintu, tutup, dia ngejar temennya. Nah, entah kekejar atau tidak, kita juga tidak tahu. Karena waktu itu kan nggak pamit dengan saya ketiduran sampai jam ada 4:30 baru bangun saya. Baru bangun, saya sholat asar. Setelah sholat asar kita sampai ya duduk-duduk lah nungguin buka puasa gitu kan. Nah biasanya kalau Alvaro itu mau kemana-mana tuh pamit biasanya. Aku mau sholat kok kebetulan waktu itu nggak pamit karena saya tidur kali kepolisian di sini. Gitu. Terus kayak gitu biasanya juga setelah itu maghrib, sehabis maghrib dia pulang. Tapi kok ini nggak pulang gitu. Ini bocah kemana nih nggak pulang habis maghrib, saya bilang. Tapi saya nggak ada kecurigaan apapun. Ada kecurigaan, saya pikir cuman main di depan, main bola, main lari-larian gitu di lapangan kopti depan itu, sama teman-temannya juga gitu. Nah setelah itu ada jam 9 itu, itu saya disamperin Pak Sunaryo mantan RW itu. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan motif ayah tiri bunuh Alvaro diduga terkait dengan cemburu pada ibu korban. Kasus penculikan Alvaro Kiano berakhir tragis setelah jasad bocah ditemukan diduga dibunuh oleh ayah tirinya bernama Alex Iskandar. Motif pembunuhan diduga dipicu rasa cemburu dan dendam Alex terhadap Arumi, ibu korban setelah menuduh sang istri berselingkuh. Alex bahkan sempat melarang Arumi mencari peruntungan di luar negeri, namun larangan itu diabaikan. Di mata keluarga, Alex dikenal sebagai sosok baik dan dekat dengan Alvaro, sering menjemput serta mengajaknya bermain pada akhir pekan. Ia bekerja sebagai distributor teh di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, namun kecemburuannya dilampiaskan kepada sang anak. Alvaro diculik dan dibunuh hingga penemuan jasadnya menggegerkan publik. Saat menerima kabar duka, nenek Alvaro yakni Sayem sempat ambruk tak sadarkan diri. Ia mendapatkan informasi langsung dari Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam sekira pukul 13.17:30 waktu Indonesia Barat. Harapannya agar cucunya selamat runtuh seketika setelah mendengar kenyataan pahit tersebut. Sayem baru diberitahu setelah kakek Alvaro pulang dari Polda Metro Jaya. Mendengar kabar itu, Sayem langsung pingsan dan baru bisa berbicara kembali setelah menenangkan diri bersama kakek Alvaro. Jenazah Alvaro kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani proses autopsi. Jadi ini sudah dilakukan prarekonstruksi oleh penyidik. Diketahui bahwa Ananda AKN tidak kembali ke rumah pada tanggal 6 Maret 2025. Setelah itu, paman dari Ananda AKN berinisial T melaporkan kepada Polsek Pesanggerahan, kakek dari AKN melaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Dilakukan olah TKP terhadap orang-orang yang melihat terakhir Ananda AKN. Nah, pada tanggal 9 Maret, 3 hari setelah Ananda AKN diketahui tidak kembali, itu jenazah sudah dibuang ke Tenjo. Hal tersebut diakui oleh tersangka AI, sehingga pada saat dilakukan prarekonstruksi, korban dibuang dengan menggunakan kantong plastik itu ditemukan. Itu. Prosesnya Pak izin, caranya
3 hari kan. Nah tuh ada informasi katanya jenazah ini sempat ditaruh di bagasi depan rumah si tersangka ini, baru 3 hari kemudian dibuang ke Tenjo itu. Oke Mas, baik. Untuk hasil dari pemeriksaan kami berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa jenazah itu kejadian pada saat pembunuhan tanggal 6 Maret 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.